Assalamualaikum. Satu kejadian yang menjadi tamparan keras untuk kepemimpinan Umar bin Khattab. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak hingga akhir. Dikisahkan dalam buku kisah dan hikmah susunan Durroudin Masyad. Ketika malam menjelang dini hari, Umar bin Khattab melakukan kebiasaan rutinnya, yaitu berjalan bersama sang pengawal untuk melihat kondisi rakyatnya. Sesampainya di sebuah tempat di desa yang terpencil, terdengar suara tangis anak kecil. Tangisan anak kecil ini memilukan hati Umar. Akhirnya, ia mencari sumber suara tangis yang ternyata berasal dari rumah gubuk sederhana. Bangunan itu terbuat dari kulit kayu. Kemudian Umar menengok dari luar rumah dan terlihat di dalamnya ada seorang ibu yang tengah duduk di depan tungku seperti sedang memasak. Sang ibu sesekali mengaduk panci seraya membujuk anaknya untuk tidur. "Diamlah wahai anakku. Tidurlah kamu sesaat sambil menunggu bubur ini segera matang," katanya. Akhirnya sang anak tertidur. Namun tak lama setelahnya ia kembali terbangun dan menangis lagi. Kejadian ini terus berulang sampai akhirnya memancing Umar untuk mengecek apa yang sebenarnya dikerjakan oleh ibu tersebut. Perlahan Umar mendekat, ia mengetuk pelan sambil mengucap salam. Tak ingin identitasnya diketahui, Umar bertamu dalam keadaan menyamar. Setelah pintu dibuka, Umar menanyakan terkait apa yang dimasak ibu tersebut dan apa yang menyebabkan putranya menangis terus-menerus. Dengan sedih, sang ibu menceritakan keadaannya. Ia menyebut anaknya menangis karena lapar, padahal ia sama sekali tak punya makanan di rumah. Ibu itu juga mengatakan bahwa yang dimasaknya adalah sebongkah batu untuk menghibur si anak. Ini dilakukan seolah-olah ia tengah memasak membuat makanan. Selain itu, ibu tersebut bahkan sempat mengumpat kesal terhadap sang pemimpin muslim pada masa itu, yang mana itu adalah Umar bin Khattab sendiri. Celakalah Amirul Mukminin Ibnul Khattab yang membiarkan rakyatnya kelaparan. Seketika emosi sang ibu meluap. Mendengar hal itu, Umar lalu meminta izin pamit dan pergi. Dalam perjalanannya, ia meratap, merenungi kesalahannya kepada rakyatnya. Ia menangis memohon ampun kepada Allah karena kelalaiannya itu. Ia merasa menjadi pemimpin yang teledor sampai-sampai tidak tahu ada rakyatnya yang kesusahan. Tanpa berpikir panjang, Umar bin Khattab pulang dan mengambil sekarung gandum. Dipanggulnya seorang diri karung gandum itu di punggungnya sambil menuju ke rumah ibu yang memasak batu tersebut. Melihat hal itu, pengawal menawarkan diri untuk membantu, namun Sayyidina Umar justru menolak. "Apakah kalian mau menggantikanku menerima murka Allah akibat membiarkan rakyatku kelaparan? Biar aku sendiri yang memikulnya. Karena ini lebih ringan bagiku dibanding siksaan Allah di akhirat nanti," kata Umar yang terus membawa karung gandum tersebut. Sesampainya di rumah ibu tersebut, Umar langsung memasakkan sebagian gandum untuk dijadikan makanan. Setelah matang, ibu dan anak itu dipersilahkan makan hingga kenyang. Setelah selesai, Umar segera pamit ke ibu dan anak itu. Ia juga berpesan agar esoknya, anak dan ibu tersebut datang ke Baitul Mal menemui Umar untuk mendapat jatah makan dari negara. Sang ibu mengucapkan terima kasih sambil berkata, "Engkau lebih baik dibanding Khalifah Umar," ucapnya. Keesokan harinya, sang ibu datang ke Baitul Mal untuk meminta jatah tunjangan pangan bagi diri dan anaknya. Umar menyambut dengan senyum bahagia. Tak disangka, saat pembagian bahan makanan di Baitul Mal, ada seseorang yang memberitahu kepada ibu itu bahwa yang membantunya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Menyadari itu, ibu itu langsung terkejut dan mengira bahwa sang Amirul Mukminin akan tersinggung dan marah padanya. Namun sebaliknya, Sayyidina Umar menyambut si ibu sambil mendekat dan menyampaikan permohonan maafnya atas kepemimpinannya yang kurang pada rakyat. Beliau tidak sungkan menyampaikan permohonan maafnya sebagai seorang pemimpin. Subhanallah. Begitulah seharusnya seorang pemimpin, sadar akan kedudukan dan jabatannya.
Karena kita harus menyadari bahwa semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dalam riwayat hadis Rasulullah pernah menyampaikan, "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin." Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Istri adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya, dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Quran Surat Asy-Syad ayat 26. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, balasan untuk pemimpin yang zalim adalah siksa pedih yang sudah Allah siapkan di akhirat kelak. Kisah tanggung jawab Umar ini, harusnya menjadi tamparan keras bagi para pemimpin yang kadang mengabaikan kepentingan rakyat, sementara kebutuhan pribadi atau kelompoknya menjadi prioritas. Apakah mereka pernah berpikir di akhirat kelak? Bagaimana nanti saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.